Tema kita hari ini adalah tentang terapi Quran mengatasi gejolak jiwa. Ya. Banyak orang yang hidupnya ini padahal masalahnya sepele, ujiannya sederhana, tetapi guncangannya luar biasa. Gitu. Dan ini terjadi kenapa? Karena kita belum paham, ya, belum memahami hakikat kehidupan ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam faktanya kami menangani kasus orang-orang yang bermasalah, yang jiwanya bergejolak itu karena ada rijas setan di dalam tubuhnya. Apa rijas setan? Belenggu setan. Setan dari golongan apa yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, Pak? Dari golongan apa? Dari golongan jin. Ya. Jadi menyelesaikan permasalahan kehidupan, mengabaikan aspek rijas setan, ya ini nanti kita akan seperti orang kebingungan. Maka banyak kita lihat orang soleh tetapi pemarah. Ya. Ibadahnya rajin tetapi ucapannya nyakitin hati orang. Galak sama istrinya. Ya, atau ibu-ibu sebaliknya, soleha, ya rajin ikut kajian tetapi sama suami dominan, ya. Maunya yang ngatur pokoknya. Ya. Akhirnya suaminya stres. Nah, jadi hari ini kita akan bahas terkait tentang tema itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Kenapa materi ini diangkat? Ya, ini penting. Saya akan selalu bahas terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi dalam kajian Majelis Terapi Quran ini. Kenapa? Supaya Bapak Ibu paham kemana arah pembicaraan kita hari ini gitu. Jadi jangan sampai nanti pulang Pak ditanya sama istrinya apa materinya. Bagus pokoknya. Tentang apa? Bingung ngejelasin, nggak tahu. Kenapa? Karena nggak paham, ya. Nggak konsen dan nggak dari awal nggak paham kemana nih arah pembicaraan gitu. Karena itu Bapak Ibu sekalian pastikan ya kita pertama kalau kita ingin belajar, apalagi ini di masjid, pastikan kita luruskan niat kita bahwa hadirnya kita di sini dalam rangka kita mencari keridhaan Allah. Ya Pak ya, bukan karena nggak enak sama istri atau ibu-ibu karena nggak enak sama suami, diminta nemenin akhirnya datang ke sini padahal sebenarnya nggak mau. Ya, jadi luruskan niat kita bahwa hadirnya kita di sini dalam rangka kita mencari ilmu untuk menggapai keridhaan Allah. Meluruskan niat itu penting. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu berwudu. Ya, jadi pastikan ada wudu agar ilmu yang diberikan berkah. Ya. Dan yang ketiga, niatin sejak awal ini bahwa majelis ini kita niatkan untuk proses tazkiyah diri kita. Sehingga dari mulai awal itu akan bekerja. Karena yang akan disampaikan nanti sumbernya adalah qaul Allah, perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Ya. Dan itu insya Allah ngefek Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita tidak punya niat apapun, kosongan datang ke sini. Yang padahal effort Bapak Ibu datang ke sini kan luar biasa. Gitu. Jadi pastikan ya kita luruskan niat kita. Yang kedua pastikan ada wudu dan yang ketiga kita niatkan untuk proses tazkiyah. Ya, betapa banyak jamaah yang ikut kajian terapi Quran belum dibacakan ayat Quran, pusingnya sudah hilang. Gitu. Kenapa? Karena sejak awal yang disampaikan, ya sejak awal kajian sudah diniatkan untuk proses tazkiyah. Bisa dipahami ya? Ya. Ya, kenapa materi ini diangkat? Yang pertama nih, karena banyak orang dalam hidup ini sebenarnya masalah yang dihadapi itu masalah sepele, masalah kecil, tetapi seringkali memperlakukannya seperti masalah besar. Bahkan membuat jiwanya guncang, kepikiran terus. Ya, padahal sebenarnya masalahnya sepele. Ya. Seringkali kan kita begitu kan? Ya. Keluar rumah jalan ketemu teman, kita udah senyum, temennya nggak senyum. Ya, kita kepikiran, loh sombong amat. Apalagi dia baru beli mobil baru, kepikiran terus kita. Ya, padahal cuma karena sebenarnya aslinya dia nggak ngelihat gitu. Atau aslinya dia lagi pusing mungkin mikirin hutangnya sehingga kita senyum dia nggak perhatian gitu. Tapi kita ya karena terbiasa selalu mikirin hal sepele, yang begituan kepikiran terus. Pernah ngalamin Bu? Kayaknya gue banget gitu. Ya. Ya. Atau kita WA di grup nggak dijawab-jawab, ya. Langsung mikir macam-macam di pikiran kita gitu. Ya. Nah, kalau kita seperti itu, ya patut nih konsen kita dengerin tema ini, ya, kajian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa masalah ini tema ini diangkat? Karena banyak orang belum memahami tujuan hidupnya. Tidak jelas visi atau tujuan hidupnya, bahkan belum tahu apa yang diinginkan dalam hidupnya sehingga dampaknya
dia merasa hampa, merasa bosan, merasa letih menjalani kehidupan ini. Ya. Atau dampak yang kedua, ketika kita tidak tahu tujuan hidup, kita membuang-buang waktu, nggak jelas mau ngapain. Ya. Seolah-olah hidup itu bakal selamanya gitu. Ini kenapa? Karena banyak dari kita belum paham tujuan hidup kita yang sebenarnya gitu. Ya. Nah terus yang ketiga, kenapa materi diangkat? Banyak orang yang disorientasi dalam kehidupannya, gagal paham, gagal fokus gitu. Dalam dia menjalani kehidupannya, sehingga akhirnya yang dilakukan aktivitas hariannya tidak ada kaitannya tentang masa depan yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Ini bahaya sekali. Lagi kita sekarang ini hidup di akhir zaman di mana fitnah dunia itu luar biasa gitu. Bapak Ibu silakan cek ya, ke anak-anak remaja khususnya. Atau jangan-jangan kita juga masih seperti itu. Ditanya apa tujuan hidupnya? Pasti semuanya kaitannya tentang dunia. Bagaimana terkenal, kaya raya, ya followernya banyak, ya, didecak kagumin orang. Sebatas itu. Ini bahaya kalau kita seperti ini. Karena kalau itu menjadi impian kita, itu dengan sendirinya energi kita akan terarahkan ke situ. Padahal hidup itu bukan untuk itu. Ya nanti kita bahas. Ya. Terus berikutnya kenapa materi diangkat? Karena banyak orang yang merasa lelah menjalani kehidupan ini, merasa capek, sehingga akhirnya hopeless, putus harapan, putus asa dia. Merasa kok nggak selesai-selesai masalahnya. Padahal sebenarnya aslinya Bapak Ibu sekalian itu karena kesalahan diri kita sendiri. Yang terbesar itu karena kesalahan mindset kita. Dari apa? Dari tidak jelasnya tujuan hidup kita. Memang tantangannya di Indonesia ini, pembelajaran akidahnya ya tidak begitu dikuatkan. Ya walaupun tidak semua, tetapi saya lihat mayoritas kita itu tidak paham tentang tujuan kehidupan ini yang sebenarnya. Terbukti mudah baper dengan hal-hal yang sebenarnya sepele gitu. Kepikiran gitu. Kemarin ada kasus bagus ini. Istrinya sedih. Kenapa? Karena suaminya dianggapnya tidak sesuai janji. Janji mau ke rumah orang tuanya, ya, tapi akhirnya telat gitu. Sehingga acaranya sudah selesai gitu. Istrinya mikirin sampai saat cerita itu saya nangis gitu. Sementara ketika ditanya suaminya malah nggak tahu, nggak merasa gitu. Maksudnya dia nggak ngeh. Nah ini terjadi kenapa? Ya karena memang dua-duanya kebelenggu, ya masih terbelenggu gitu. Jadi si istri merasa itu sesuatu yang besar. Karena ceritanya sampai bisa nangis, tetapi suaminya malah lupa gitu. Nggak tahu bahwa istrinya itu kecewa berat dengan peristiwa itu. Nah kita ketika belum paham tentang hakikat kehidupan dan tujuan kehidupan, hal-hal seperti ini akan terus membelenggu kehidupan kita. Sehingga hidup itu jadi capek. Dan kebanyakan ibu, ya mohon maaf ya, kebanyakan ibu-ibu yang seringkali diaduk-aduk perasaan. Sehingga ibu-ibu dikenal sama anaknya cerewet, suka marah, suka ngomel gitu, sama suami galak gitu, sama tetangga juga begitu, ya. Bahkan lebih parah lagi nih, kenapa materi diangkat? Karena banyak orang mudi tahu nggak Bu? Mudi itu, ini pagi ceria nih, seneng gitu kan, ya hari Minggu, seneng nih, ya. Tetapi tiba-tiba sore merasa hidupnya bete, hidupnya kayaknya sial, gara-gara hal sepele tadi ketemu orang di jalan kita udah senyum dia nggak negor, itu berubah suasana hatinya jadi buruk. Akhirnya merasa hidupnya sial, merasa hidupnya kurang berarti. Akhirnya masalah-masalah yang lama terungkit lagi. Padahal tadi paginya nggak apa-apa. Ya. Bahkan lebih parah sebagian ibu-ibu itu jadi minta udah kalau gini kita pisah aja segala macam. Padahal tadi paginya nggak apa-apa. Gitu. Nah kalau kita seperti itu, nah itu masalah ya. Kita akan capek menjalani kehidupan ini. Gitu. Ya, apalagi kalau kita tipenya mudah kecewa, mudah baper gitu. Ya. Nah, insya Allah kita akan membahas fenomena-fenomena itu dalam materi kita hari ini. Ya. Nah, sekarang nih, kalau ditanya Bapak Ibu, ya, untuk apa hidup kita ini? Untuk apa hidupmu? Ya. Apa yang kita ingin lakukan dalam hidup ini? Gini. Nah, ini ada yang unik ya. Jadi fakta kehidupan. Ya, sesungguhnya pola kehidupan kita itu lahir, ya, terus kita hidup, besar, tumbuh, mati, dan setelah itu kita dilupakan.
Sesimpel itu hidup itu. Ya. Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi terhadap diri kita setelah kita dikubur, setelah pemakaman kita ya. Nih prosesnya kira-kira seperti ini ya. Ya. Dalam beberapa saat saja itu tangisan keluarga kita yang meninggal karena yang sedih karena kita meninggal, kita wafat, itu akan mereda dalam beberapa jam saja gitu. Kemudian keluarga kita akan sibuk menyusun daftar makanan menu untuk nanti malam karena banyak tamu. Ya, ini Bapak Ibu tolong renungin ya kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini ya. Ya. Terus beberapa teman kerabat membicarakan urusannya ya. Ngobrol tentang kita tetapi ditemani secangkir kopi, dan beberapa lagi lainnya nelpon keluarga kita mengabarkan ya minta maaf nggak bisa datang karena punya urusan yang penting. Ini beberapa jam setelah kita dikuburkan gitu. Terus besoknya ya atasan kita mulai mikir mencari pengganti kita kalau kita kerja Pak. Dan dalam beberapa hari anak-anak kita, ya bisa jadi istri kita kalau istri kita kerja mulai masuk kerja karena cuti berkabungnya sudah selesai. Begitu kan? Ya, fenomenanya. Terus dalam sebulan pasangan kita, Pak, itu bisa jadi dia sudah nonton YouTube, sudah ketawa-ketawa lagi. Sudah ceria lagi. Ya. Dan akhirnya kita udah dilupakan. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi kita dilupakan begitu cepatnya. Bisa diikuti ya. Nah, jika manusia begitu mudah dilupakan, ya, lantas pertanyaannya ya, kenapa hidup kita ya dihabiskan dengan berharap penilaian orang lain? Kita pengen terkenal, ya pengen didecak kagumin. Itu aja kan yang ada di otak kita. Begitu kecewanya ketika kita mendapat sebuah kritik. Ya, padahal bisa jadi yang memberi kritik niatnya baik. Ya, begitu kesalnya kita ketika ada yang komentarin sesuatu tentang diri kita gitu. Dan begitu bangganya kita, bahkan kita berharap-harap nih ketika bikin status banyak yang like. Ya. Banyak yang seneng gitu. Apalagi kalau kita fotonya lagi foto jalan-jalan misalkan gitu. Ya. Padahal setelah kematian kita mereka lupa kepada kita. Begitu kan fenomena kehidupan kita sekarang ini. Jadi betapa naifnya kita ketika hidup hanya sebatas mencari penilaian orang lain. Ya. Jadi jika manusia begitu mudah melupakan kita, lantas untuk siapa hidup kita ini sebenarnya gitu? Bisa dipahami ya? Ya, jadi kita hari ini akan bahas tentang hakikat hidup kita yang sebenarnya dan bagaimana tujuan hidup kita seharusnya yang Allah mau selaku Rabb, selaku pencipta ya, kehidupan ini dan pencipta semua makhluk yang ada di dunia ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sesungguhnya kita ini sedang berada di sebuah fase dari semua rangkaian kehidupan kita hingga yaumil akhir nanti. Dan ternyata kalau kita lihat ini, ya, perjalanan kita yang paling sebentar itu adalah di alam dunia ini. Bayangin ya, Firaun itu mati sudah mungkin ribuan tahun yang lalu, bisa jadi 10.000 tahun yang lalu. Padahal dia ketika mati usianya sekitar 1.000 tahunan. Jadi lamaan mana dia di dunia sama di kuburan. Lamaan di mana Pak? Lamaan di kuburan. Belum lagi nanti masa di yaumil di pada mahsyar, ya saat setelah dibangkitkan. Belum lagi nanti masa yaumul hisab, dimintai kita semua pertanggungjawaban atas aktivitas kita di dunia ini. Kebayang nggak Pak kalau kita hidup waktu hidupnya hanya mencari decak kagum orang, ya merasa semangat kalau ada yang memuji, terus kesel kalau nggak ada yang muji. Itu aja urusan hidup kita. Begitu kita mati ternyata kita dilupakan orang dan semua perbuatan kita itu yang diniatkan bukan karena Allah tetapi karena nafsu tersembunyi kita berharap decak kagum orang, ya, itu dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ya, betapa menyesalnya nanti kita. Padahal Bapak Ibu mau yakin gak yakin, mau percaya gak percaya ya terhadap Allah, Bapak Ibu pasti mati dan pasti dimintai pertanggungjawaban.
Ya. Jadi betapa panjangnya rangkaian kehidupan nanti sampai kita di ujungnya nanti bisa masuk surga atau kita malah masuk neraka. Jadi penting bagi kita sekarang mengevaluasi semuanya, ya. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas terkait tentang visi misi dari kehidupan kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, arah pembicaraan kita gitu. Nah, kita mulai dulu dengan ini. Jadi orientasi hidup yang benar itu harus sesuai dengan yang Allah mau gitu. Ada kisah bagus nih dari sahabat Rasulullah ya. Yang bernama Rabi'ah bin Al-Ka'ab. Sahabat Rabi'ah bin Al-Ka'ab ini ya menceritakan pengalaman pribadinya bersama Rasulullah. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Kata beliau, aku bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau bersabda kepadaku, mintalah kepadaku. Maksudnya mau apa dia? Ya. Dan Ka'ab, ya, Rabi'ah bin Ka'ab ini berkata, aku meminta kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga. Jadi Masya Allah. Jadi mintanya apa? Minta masuk surga bersama Rasulullah. Jadi nggak tanggung-tanggung. Artinya dia mintanya apa? Surga Firdaus. Level surga tertinggi, ya, yang atapnya itu arsy-nya Allah, gitu. Masya Allah. Ya. Rasulullah berkata, ada lagi nggak selain itu? Dan Rabi'ah bin Al-Ka'ab ini menjawab, itu saja. Gitu. Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud. Maksudnya sholat. Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, Rabi'ah membuat skala prioritas dengan mengedepankan kepastian impian atau cita-cita utamanya bisa terwujud dengan apa? Minta didoain masuk surga dan bisa bersama Rasulullah di surga. Kalau Rasulullah yang doain kira-kira dikabulin nggak Pak? Pasti dikabulin insya Allah. Jadi Masya Allah dia mintanya langsung, ya, impian terbesar manusia, yaitu bisa masuk surga dan masuk surganya spesial bisa bersama Rasulullah. Masya Allah. Jadi tetangganya Rasulullah. Yang kedua dari kisah ini, ya, kita ambil pelajaran bahwa Rabi'ah tidak meminta harta, tapi langsung minta surga. Ya, karena dia paham bahwa visi atau tujuan kehidupan manusia adalah bisa masuk surga. Jadi kalau Rabi'ah nggak minta, ya Allah, kalau kita kira-kira mintanya apa tuh Pak? Minta utang lunas, minta punya rumah mewah gitu. Kalau bapak-bapak mungkin minta istri lagi. Padahal ya semua itu semu. Di dunia ini kuluman alaina fan kata Allah. Semuanya semu. Hari ini Bapak Ibu dapat duit 2 miliar. Saya tanya nih, dapat duit 2 miliar. Pasti habis enggak? Halo? Pasti habis enggak Bapak Ibu dapat duit 2 miliar? Pasti habis. Karena kita punya namanya nafsu. Kita menganggap kalau gaji saya 50 juta sebulan mungkin hidup ini indah kali ya. Ya. Begitu punya duit 50 juta, punya gaji 50 juta sebulan, kira-kira itu cukup atau kurang? Dalam praktek kurang. Kita pernah bahas ya kajian, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube Terapi Quran Tangerang tentang terapi Quran mengatasi stres. Di situ saya angkat kisah bagaimana kehidupan para artis yang hidupnya impian kita, kekayaannya luar biasa, tetapi matinya apa? Bunuh diri. Contoh Michael Jackson. Bapak Ibu lebaran jalan-jalan ke kebun binatang. Michael Jackson di rumahnya ada kebun binatang. Bapak Ibu jalan-jalan ke dunia fantasi. Michael Jackson punya dunia fantasi di rumahnya gitu. Tetapi kita tahu matinya kenapa dia? Minum obat penenang. Artinya apa? Hidupnya nggak tenang. Dia overdosis minum obat penenang. Di Jepang, negara yang katanya modern, keren, ya, yang toiletnya aja itu canggih sekali, ya, nggak perlu disiram, dia udah nyiram sendiri gitu. Kita lihat di Jepang itu negara paling tertinggi angka bunuh dirinya. Rata-rata setahun itu 20.000 kasus bunuh diri. Bahkan sampai pemerintah Jepang itu mengeluarkan undang-undang tidak boleh lagi bunuh diri di stasiun atau di rel kereta api. Karena tempat favoritnya selama ini dulu adalah di rel kereta api. Jadi menabrakkan dirinya ke kereta api, dampaknya apa? Kereta api jadi terlambat. Akhirnya dibikin undang-undang, kalau ada orang yang mati bunuh diri di rel kereta api, keluarganya harus nanggung biaya kerugian kereta apinya. Akhirnya cari tempat favorit, berubah tempat favoritnya. Dan karena ini kasusnya banyak,
ya 20.000 per tahun, maka pemerintah Jepang akhirnya membuat undang-undang bunuh dirinya harus di hutan di kaki Gunung Fujiyama. Sampai seperti itu. Padahal mereka adalah orang-orang yang modern. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena hidupnya tidak sesuai yang Allah mau. Karena dunia menjadi tujuan hidupnya. Ketika mereka sudah pensiun, jadi kebanyakan yang bunuh diri itu adalah orang-orang yang sudah tua, yang sudah pensiun. Mereka merasa hidupnya nggak berarti lagi. Merasa jadi beban keluarganya dan akhirnya mereka memilih bunuh diri. Ya. Jadi sesederhana tuh, ya kehidupannya, dan mereka stres berat ketika mereka memasuki masa pensiunnya. Kan kebalikannya di Indonesia kan, bapak-bapak yang udah pensiun malah gembira di sini, ya ngobrol tiap pagi habis sholat, masya Allah gitu. Itulah enaknya jadi orang beriman gitu. Ya. Jadi dari kasus ini kita belajar, dari kasus Rabi'ah bin Ka'ab ini, bahwa hidup itu orientasinya harus benar. Ya. Nah pertanyaan saya nih, ini kan kita terapi Quran. Di Quran itu Allah ceritakan banyak tentang para nabi, para salafus soleh, orang-orang yang sudah Allah ridhoi kehidupannya. Ya. Saya mau tanya ke Bapak Ibu nih. Ya. Kenapa Rasulullah bisa bersabar ketika ini Rasulullah, ya, khalifah, presiden. Kenapa Rasulullah bisa bersabar ketika dia ke pasar ada seorang pengemis buta itu teriak-teriak, jangan percaya Muhammad, Muhammad tukang sihir, Muhammad orang gila gitu. Jadi menghina Rasulullah, padahal Rasulullah presiden. Terus Rasulullah nggak marah, malah ngasih makan gitu. Kira-kira logika apa Pak yang dipakai sama Rasulullah gitu? Hah? Bukan, kenapa Rasulullah nggak marah? Kalau kita kan mungkin kita panggil aja anak buah kita, tolong beresin tuh pengemis gitu kan? Kenapa Rasulullah nggak marah, malah ngasih makan gitu? Terus kenapa ya Siti Hajar ketika ditinggal suaminya di Mekah, padahal daerahnya tandus, ya itu bilang nanya gini, ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Sambil nangis Nabi Ibrahim ngomong gitu. Ya udah kalau ini perintah Allah silakan kamu balik ke Palestina sendirian bersama bayi. Kenapa nggak takut? Kenapa tetap berani? Kan ini harusnya kita gali kan? Kita kan diceritain itu sama Allah. Kenapa Nabi Ibrahim ya ketika dapat perintah udah punya anaknya sudah tua, ya terus anaknya waktu bayi ditinggal Nabi Ismail, begitu balik lagi ke Mekah, perintahnya apa? Suruh disembelih. Kenapa Nabi Ibrahim tetap menjalankan? Kok nggak baper gitu kalau kita guling-gulingin kali Pak ya? Punya anak suruh disembelih, padahal anak semata wayang gitu. Ya. Terus kenapa nih? Ada kasus bagus nih. Ibunya Anas bin Malik, ibunya itu punya dua yang dititip, yang dimintakan doa ke Rasulullah. Tapi satu yang dihidmatkan. Jadi ibunya Anas bin Malik, ya, adiknya Anas bin Malik namanya Baro bin Malik. Itu minta doa kepada Rasulullah. Anas bin Malik didoakan apa? Didoakan agar menjadi kaya. Dan ini karena Rasulullah yang doain, maka Anas bin Malik itu harus kaya. Bahkan riwayat mengatakan anaknya sampai 90. Ini saking kayanya Anas bin Malik. Ya. Anak sampai 90-an. Gitu. Terus Baro bin Malik didoakan. Tahu Pak doanya apa kira-kira Pak? Tadi kakaknya didoain supaya kaya. Baro bin Malik didoain apa yang terucap, doa apapun yang terucap dari Baro bin Malik, maka ya Rasulullah minta pasti dikabulkan oleh Allah gitu. Tapi kita lihat kehidupannya setelah dewasa Baro bin Malik. Baro bin Malik itu juhud. Ya. Jadi nggak seperti kakaknya. Ditanya, Baro bin Malik, kenapa sih kamu hidup kayak begini gitu? Ya, kesannya jadi seperti orang miskin. Ya. Padahal apa yang akan kamu minta itu pasti dikabulin sama Allah. Gitu. Tahu Pak apa jawaban Baro bin Malik? Ya, karena dia mendengar Rasulullah bilang bahwa orang nanti yang pertama kali masuk surga adalah orang-orang miskin. Maka dia memilih hidup untuk miskin. Kok dia kenapa nggak minta kekayaan? Padahal kan boleh kaya. Gitu. Nah itulah keimanan. Gitu. Jadi kenapa Rasulullah tidak marah dengan pengemis buta yang menghina dia? Padahal kan Rasulullah masalah orang mulia. Ya. Kenapa Abu Bakar selalu pengen ikut semua apa yang dilakukan Rasulullah? Ya. Kenapa? Ikrimah itu di perang Yarmuk kan sudah mau kalah pasukan Muslim. Itu berani menjadi pasukan pasukan bunuh diri, ya, mengajak 400 lainnya menyemangati. Kenapa?
Karena mereka semua paham dan yakin terhadap janji Allah. Bahwa kalau kita taat, mau bersabar menjalani kehidupan ini, Allah menjanjikan apa? Kehidupan yang baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang megang mushaf, silakan dibuka mushafnya nih. Ya. Jadi Allah menjanjikan bagi kita, ya, bahwa kalau ingin bahagia dalam kehidupan ini, di surat An-Nahl ayat 97, ya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa, kata Allah, yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, yakin kepada Allah, yakin kepada janji Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Bara bin Malik, kenapa Rasulullah, para sahabat, semua salafus soleh, ya, mereka mau bersabar terhadap ujian kehidupannya karena mereka punya visi, punya impiannya apa? Surga. Karena mereka tahu kalau mereka taat kepada Allah, mereka akan dapat kebahagiaan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi penting bagi kita punya orientasi yang benar gitu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, terkait surga ini sebaiknya Bapak Ibu sekalian detilkan. Ada buku bagus nih. Ya. Jadi kenali spesifik impian cita-cita kita agar jelas dan menggairahkan. Selama ini, ya, doktrin-doktrin kita sebagai orang tua kepada anak apa? Nah, sekolah yang benar, nah, supaya kamu nanti kerjanya nah, bayangin sesederhana itu. Selalu semuanya dunia. Nah, kamu jangan malas nak belajar, nah. Nanti kamu hidupnya jadi apa? Jadi susah. Kerja susah. Sebatas itu. Jadi kenapa seseorang, dan ini pembelajaran nih Bapak Ibu, apalagi yang Bapak Ibu diamanahkan punya anak, kenapa para sahabat Umar yang tadinya keras berubah jadi lembut? Kenapa banyak anak-anak muda yang dididik langsung oleh Rasulullah itu menghasilkan karya-karya luar biasa? Kenapa? Dua yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka diyakinkan, dikenalkan dan diyakinkan kepada Allah, dan fokus hidupnya dirubah jadi akhirat. Itulah kenapa ya kita melihat ada Khalid bin Walid, perang menang terus, tiba-tiba dipecat sama Umar. Pak, kita kerja sukses Pak, perusahaannya untung terus, tiba-tiba dipecat gitu. Itu kan baper banget kita pasti kan? Ya. Jadi hati-hati nih ya. Orang yang terbiasa melakukan aktivitas apapun, itu nafsunya yang bermain, bukan karena Allah, maka siap-siap saja. Nanti Allah akan uji dengan itu. Siap-siap aja kita akan terguncang ya dengan takdir Allah. Tetapi beda dengan para sahabat. Khalid bin Walid dipecat, terus dia tidak jadi panglima lagi, jadi anak buah. Itu tetap semangat. Ditanya sama temennya, sama sahabat yang lainnya, Khalid, kamu kok tetap semangat padahal sudah dipecat, sudah bukan panglima lagi. Khalid bilang apa? Karena aku berperang bukan karena Umar, bukan karena pengen jadi panglima, tetapi aku berperang karena Tuhannya Umar, karena Allah. Maka posisi apapun gak masalah, selama masih bisa berkontribusi, masih bisa berjihad, berjuang. Ya. Jadi kenapa Khalid dan para sahabat lainnya, kenapa para nabi, Nabi Ayub belasan tahun sakit bisa bersabar? Kan semua cerita-cerita di Al-Quran itu Bapak Ibu, gak ada yang ceritanya kecuali ceritanya Nabi Sulaiman, itu enak terus ya. Selebihnya nabi-nabi itu Allah kisahkan dalam Al-Quran itu semuanya hidupnya sedih, penuh perjuangan, ujiannya berat. Ya, Bapak Ibu sudah pelajari kan kisah-kisah para nabi. Ada Nabi Zakaria, punya anaknya telat, sudah tua. Begitu punya anak, anaknya disembelih, dipenggal. Nabi Zakaria sendiri matinya digergaji. Ya, Nabi Musa juga begitu, hidupnya dikejar-kejar terus sama Firaun. Sama Nabi Isa juga seperti itu. Semuanya dalam kesedihan. Termasuk kisah perempuan yang ada di Al-Quran juga kisahnya sedih semua. Ada Bunda Asia, matinya dibunuh suaminya. Itu kan kisah sedih semua. Tetapi kenapa Allah ceritakan ke kita, dan Allah ceritakan bagaimana ending dari kehidupan mereka? Itu sebuah pembelajaran buat kita bahwa
yang harus kita inginkan dalam kehidupan ini adalah sebenarnya adalah bagaimana kita mendapat kenikmatan nanti di akhirat, yaitu apa? Surga. Keridhaan Allah dan surganya. Jadi pastikan Bapak Ibu ya baca buku ini, Tamasya ke Surga ini nanti akan memberikan sebuah semangat Bapak Ibu, bahwa semua yang di dunia ini akan fana, akan hilang apapun capaiannya. Yakin nggak Pak? Nih Pak ya, kita lihat nih. Pernah nggak Pak ngerasain pengen beli motor ini gitu waktu bujang, waktu masih muda? Akhirnya kebeli tuh motor cita-cita kita gitu. Berapa lama Pak kita senang dengan motor itu? Kan paling lama sebulan. Setelah itu biasa aja. Pengen lagi ngelihat orang punya mobil, pengen punya mobil. Begitu kebeli mobil itu rasanya apa? Senang memang pertama, tapi lama-lama jadi senang nggak? Lama-lama biasa aja. Jadi bayangin kalau kehidupan kita semua cita-citanya dibikin dunia semua, maka siap-siap aja kita akan kehilangan arah, kehilangan semangat menjalani kehidupan ini ketika nanti Allah uji apa yang dicita-citakan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita langsung masuk saja ke materinya. Jadi yang ingin saya sampaikan hari ini, hal prinsip dari kehidupan kita adalah bagaimana kita memahami visi dan misi hidup ini. Apa sih visi itu? Visi itu adalah tujuan, cita-cita, kondisi yang ingin kita capai. Ya, jadi visi itu adalah impian kita, tujuan kita. Sementara misi itu adalah strategi, cara yang dilakukan untuk mencapai visi kita. Pertanyaan saya gitu. Tadi saya nggak sempat, saya tadi mau pakai survei menti.com ya. Bapak Ibu kalau ditanya apa visi hidupnya? Apa visi hidupnya? Halo? Kalau ditanya apa visi hidupnya? Bu, apa tujuan hidup Ibu? Ya. Ya. Jadi ini dia visi misi seorang muslim. Bahwa visi seorang muslim, impian, cita-cita, tujuan itu adalah mencari ridho Allah dan masuk surga. Kata Allah di surat Ali Imran ayat 185. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, kata Allah. Jadi ayat ini keren. Dimulai dengan mengingatkan kita, kamu itu pasti mati. Hidup kita itu berbatas waktu. Dan kematian itu dibikin goib sama Allah, nggak ada yang tahu. Karena itu kita diminta setiap hari itu sadar diri. Ya, Pak. Pastikan kita Pak, setiap mau tidur niat supaya bisa qiyamul lail, bisa sholat subuhnya berjamaah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah dan ternyata hari itu takdir kita sampai, maka dia dalam tanggungan Allah. Para ulama menafsirkan dalam tanggungan Allah ini artinya dia akan mati dalam kondisi husnul khotimah. Jadi Masya Allah. Bapak Ibu tahu al-ma'surat, zikir-zikir masyhur, di situ ada doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Kata Rasulullah, barang siapa baca ayat itu doa itu 3 kali di pagi hari dan ternyata hari itu dia meninggal, ajalnya sampai, maka dia akan meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dosanya diampuni sama Allah. Ya. Jadi orang-orang beriman itu ya dia berusaha bagaimana matinya itu bisa husnul khotimah. Dan Allah memberi fasilitas bagi kita ya, amalan-amalan yang bisa mengantar kita kepada husnul khotimah. Jadi visi seorang muslim itu harusnya apa? Mencari ridho Allah dan masuk surga. Kalau mau masuk surga berarti kan matinya harus husnul khotimah. Ya. Nah, misi seorang muslim adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ngabdi, untuk ibadah kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu pastikan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu aktivitas kita niatin karena Allah. Karena hanya yang niatnya karena Allah baru diterima. Itulah kenapa tadi di awal saya bilang Bapak Ibu lurusin niat. Hadir ke sini bukan karena terpaksa. Bukan karena niatnya pengen ketemu seseorang. Karena nggak enak sama suami, nggak enak sama istri, cuma sekedar nganter istri niatnya, tetapi niatin apa? Untuk mencari ilmu dan mencari keridhaan Allah. Supaya waktu yang kita habiskan sampai 3 jam di sini itu berhadiah ya, mendapat pahala di akhirat nanti. Bisa dipahami ya? Jadi yang menjadi obsesi kita dalam hidup ini harusnya adalah
bagaimana kita bisa masuk surga. Bagaimana matinya bisa husnul khotimah, Allah ridho sama kita. Caranya gimana? Melakukan semua perintah Allah, melakukan ibadah yang Allah lakukan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, kita jangan terjebak dengan jargon we are what we think. Banyak training motivasi di luar sana, itu selalu impiannya apa? Dibikin bisa punya mobil mewah, rumah mewah. Boleh gak seperti? Boleh. Tetapi itu jangan jadi obsesi utama. Karena kalau Bapak Ibu itu menjadi obsesi utama, apalagi didoktrin we are what we think, apa yang kita pikirkan pasti bisa. Hidup itu nggak gitu. Hidup itu suka-suka Allah. Dan orang-orang sukses yang diceritakan dalam Al-Quran, kehidupannya mereka hebat bukan karena hartanya. Mereka hebat karena itikat, ya, kesungguhan hatinya dalam menjalankan perintah Allah. Dan Allah sudah setting hidup ini, ya, laqad khalaqnal insana fi kabad, bahwa sungguh kehidupan manusia itu akan seringnya Bapak Ibu sedih terus. Jadi akan susah terus kehidupan kita itu. Coba lihat, kita dari satu masalah ke masalah lainnya. Masalah terus kan? Ya. Dan kenapa para sahabat, para nabi, para sahabat itu mereka bisa bersabar dengan ujian itu? Karena mereka paham sekali tentang visi dan misi hidup. Ya. Jadi di luar sana banyak training, ya, yang orientasinya ya bagaimana impian itu sebatas dunia, dan diberikan dimotivasi di jargon bahwa apa yang kita pikirkan akan kita dapatkan. We are what we think. Kita berdasarkan apa yang kita pikirkan, padahal nggak seperti itu dalam kehidupan kita. Kita itu berdasarkan apa yang mau. Maka Islam itu salah satu artinya Bapak Ibu sekalian, kita kan orang Islam, yakin kepada Allah. Kita diminta ridho kepada Allah. Adalah kepasrahan terhadap takdir Allah. Dan kita diminta ridho dengan semua itu. Apapun capaian dunia kita, karena itu nggak penting. Bapak Ibu, Allah sudah jamin. Allah ketika ngutus kita ke dunia, itu sudah dijamin rezekinya sampai kita mati. Ini evaluasi ya, nafsu terbunyi di diri kita Pak ya. Ada kekhawatiran. Ini kalau saya zakatin, saya sedekahin, nanti saya nggak bisa nabung. Nabung untuk masa tua saya. Gitu. Kan banyak orang cita-citanya bagaimana tuanya itu tinggal di desa, punya rumah mewah gitu, rumah yang indah, ya, punya villa mewah, begitu kan? Ya, ini ada kasus kisah nyata ini. Ada seorang bapak, ya, ini kawan saya, ya, dia dapat pensiun sekitar 700 juta. Sebelumnya dia nabung untuk hidupannya di kampungnya gitu. Dan benar-benar tercapai apa yang diinginkan tuh, dia punya rumah yang bagus. Jadi impian dia adalah bisa leye-leye satuannya gitu. Padahal pensiunnya masih muda, 55 tahun itu kan masih muda gitu. Ternyata takdir Allah dia stroke, ya. Karena biasanya jadi bos 6 bulan di kampung, padahal bukan orang kampung dia, ya. Biasa hidupnya di kota. 6 bulan karena nggak ada aktivitas, cuma di kampung aja, akhirnya stroke dia. Stroke, dan 2 tahun setelah dia pensiun meninggal. Rugi gak lo? Kehidupannya rugi. Karena itu yang selalu menjadi obsesi dia. Ada lagi ibu-ibu nih, Bu, hati-hati nih Bu. Ini Ibu Pulanah, ya. Ini saya dapat cerita baca ya. Jadi apakah ini kisah nyata atau bukan, walau alam bisawab. Tapi ini pelajaran penting buat kita. Ibu Pulanah ini orangnya giat bekerja, punya toko dia, punya karyawan, ya. Dia nabung semua uangnya. Jadi kalau Sabtu Minggu orang-orang pada jalan-jalan, dia nggak mau. Dia bilang sama suaminya, kita ngirit aja hidup, tabung, sehingga tabungannya itu mencapai miliaran, 1 miliar lebih. Gitu. Ternyata di usia 43 tahun meninggal. Akhirnya suaminya, karena uangnya banyak kan, uang tabungan istrinya banyak, nikah lagi sama karyawannya gitu. Dan karyawannya bilang, oh ternyata Ibu Pulanah itu nabung buat saya. Paham Bu ya cerita ini ya? Ya. Bayangin kalau kita hidup seperti itu, naif bener. Jadi kalau hari ini kita menumpuk kekayaan, padahal begitu mati itu bukan uang kita, uang ahli waris kita. Ya. Kemarin ada yang share di grup itu tentang seorang ibu yang selalu dia wakaf, zakat, masya Allah. Jadi sekarang ini kita kedoktrin bahwa kalau kita takdir Allah rezekinya banyak, uangnya banyak, maka kita harus tampilkan dalam status-status kita. Gitu. Punya rumahnya mewah, punya mobilnya banyak, gitu kan. Begitu aja orientasi kita gitu.
Kenapa kita nggak manfaatkan itu untuk bagaimana kita ngebangun rumah yang sebenarnya nanti di surga yang selamanya, Pak? Karena di dunia ini, ya, kita misalkan punya cita-cita nih, karena kedoktrin dalam training motivasi, pengen punya rumah mewah seharga 5 miliar, punya targetnya saat pensiun. Dari sekarang kita mulai nabung, ya, merencanakan itu. Ternyata nanti begitu pensiun, sebulan setelah pensiun meninggal gitu. Ya, betapa sedihnya kita. Kita akhirnya lupa menyiapkan bekal yang utama. Padahal setiap kita pasti mati. Ya, Bapak Ibu bisa dipahami ya arah pembicaraan saya. Jadi mulai hari ini rubah semua. Ya. Niatan-niatan kita bahwa tujuan kita, impian kita terbesar adalah bagaimana kita bisa mempunyai istana mewah di surga. Bahkan kalau bisa kita minta sama Allah surganya surga Firdaus. Nah, orang kalau impiannya sudah akhirat, surga, itu insya Allah nggak akan lagi baper, guncang dengan masalah-masalah sepele. Karena toh semua, ya, belajar dari cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, semua masalah itu akan selesai. Karena Allah sudah janjikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita nih, kalau diuji, ujiannya pasti selesai. Kita pasti sanggup menjalaninya. Nah, disinilah setan bermain. Dibikin kita baper, sedih, menyimpan kekecewaan, menyimpan dendam, sehingga akhirnya kita lupa dengan tujuan hidup kita. Ya. Karena itu penting bagi kita menyusun visi kita, merevisi semua keinginan kita, ya, hasrat kita, mindset dan obsesi kita gitu. Nah, dalam Islam ada petunjuknya bagaimana kita menentukan visi dan misi kita. Yang pertama, kalau kita ingin memiliki visi itu menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita. Dan ini sebaiknya memang tertulis. Ini kesannya kayak main-main, tetapi ini yang menguatkan kita, Pak. Yang kedua, tidak melupakan kehidupan dunia. Jadi jangan sampai juga kita salah gagal paham gitu, nggak mau dunia gitu. Ya. Enggak, kita jangan lupakan dunia gitu. Karena di dunia inilah kita berbekal. Kan enakan mana punya duit sama nggak punya duit, Pak? Enakan punya duit kan? Kita bisa maksimal dalam berinfak, dalam menjalankan ibadah kita gitu. Karena dalam prakteknya semua butuh, tetapi itu bukan obsesi, bukan orientasi utama kita. Jadi yang kedua, tidak melupakan kehidupan dunia sebagai sarana mendapatkan pahala dan kebahagiaan untuk akhirat. Jadi semua fasilitas di dunia ini yang sudah Allah mudahkan untuk kita dapat, kita jadikan sarana kita untuk, ya, membeli surga. Yang ketiga, berbuat baik dan menjadi muslim yang bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat, tidak membuat kerusakan. Ini yang disepakati oleh para ulama. Kalau kita ingin punya visi dan misi gitu. Nah, enaknya kita ini jadi orang Islam, semuanya sudah disediain sama Allah, sudah dijelaskan dalam Quran dan hadis. Kita lihat bagaimana cara kita mengejar visi, impian agar hidup itu tidak rugi. Di surat Al-Asr, ini surat Al-Asr ini keren. Kata Imam Syafi'i, andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat ini aja, surat Al-Asr ini, surat paling pendek dalam Al-Quran, maka surat ini sudah cukup menjadi petunjuk bagi umat manusia, katanya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i paham benar, ya, terkait ini. Surat ini itu adalah Allah menjelaskan kepada kita kalau hidup itu jangan rugi. Udah hidupnya cuma sekali, nggak bisa diulang, rugi. Kebayang nggak, Pak? Jadi Bapak Ibu, selama saya menjelaskan ini evaluasi, mana baper-baper yang masih sering kita lakukan? Masih mudahkah kita mudi? Mudahkah kita kesel dengan sikap suami, sikap istri, sikap anak? Itu semua coba dieliminir, ya, dihilangkan. Fokus sama yang besar. Dan Allah sudah menjelaskan itu semua di surat Al-Asr ini. Bagaimana agar hidup itu tidak rugi? Ya, kita baca sama-sama nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi kata Allah, demi masa. Jadi Bapak Ibu, semua surat yang diawali dengan sumpah pasti ada hal penting yang ingin disampaikan Allah ini. Menurut para mufasir, semua surat yang diawali dengan sumpah ada hal penting yang ingin Allah sampaikan, dan Allah menyampaikan apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu, ya, berada dalam kerugian, hidup tapi rugi. Kecuali 4 hal ini dilakukan, kata Allah. Apa ya? Yang pertama, illal ladzina amanu.
kecuali dia dalam hidupnya yakin kepada Allah. Yang kedua, wa amilus solihat, dan dia melakukan amal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, dia peduli kepada orang lain, mau berdakwah. Jadi hidupnya nggak egois, jangan cuma rumah kantor, rumah masjid aja, orang lain bodoh amat. Nggak boleh begitu. Maka saya apresiasi kepada panitia ini, ya di tengah kesibukannya mau menyiapkan ini. Ya. Jadi masya Allah, ya, bahwa Allah pengen kita itu hidup bermanfaat buat orang lain. Dan Bapak Ibu, kalau kita berani-berani hidup tidak ada manfaatnya, maka siap-siap aja kita akan terlupakan, kita akan tersingkirkan. Contoh sederhana, Bapak Ibu punya pohon jambu, pohon mangga di depan rumah. Kalau udah ditanam 5 tahun nggak berbuah, ditebang nggak kira-kira? Ditebang. Jadi jangan begini. Saya kebetulan juga bekerja di sebuah perusahaan. Ya, sudah cukup lama ya, 20 tahun lebih. Saya melihat orang-orang yang dia tricky, ngakal-ngakal, kerja asal tapi gajinya lumayan, itu cepat atau lambat itu pasti tersingkirkan. Jadi hukum di dunia ini, kalau kita tidak memberi kebermanfaatan, maka kita akan tersingkirkan. Jadi betapa ruginya kalau hidup hanya ego aja yang digedein, bagaimana kaya, bagaimana terkenal, ya. Tapi hidup itu harus memberi manfaat. Dan surveinya Bapak Ibu, orang-orang yang senang memberi kebermanfaatan buat orang lain, ini survei bukan Masaru Emoto, siapa yang penulis buku Miracle of Enzim itu, dia mensurvei orang-orang yang sukarelawan, yang biasa terjun ke korban bencana alam, ya gempa bumi dan sebagainya, itu ternyata imunitas tubuhnya itu tinggi. Jadi nggak gampang sakit. Dan memang kehidupan ini sudah disetting sama Allah. In asantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan balik kepada kita. Jadi sebagaimana kita melempar bola karet, kita lempar ke tembok. Kalau pelan, baliknya pelan. Kita lempar kencang, baliknya juga akan kencang. Itulah kehidupan. Wa in asatum falaha. Kita kalau bikin keburukan, negatif sama orang lain, ya, maka balasannya juga akan negatif. Maka orang beriman itu dia pasti akan membangun, ya, merencanakan bagaimana dia bisa memberi kebermanfaatan buat orang. Jadi tangannya selalu di atas, bukan di bawah. Ya. Jadi bagaimana dia peduli dengan orang lain. Bapak Ibu, ini ada kisah bagus. Tahu Abu Ayyub Al-Ansori? Abu Ayyub Al-Ansori ini dia orang asli Madinah. Saat Rasulullah hijrah, rumahnya ditempatin Rasulullah selama 6 bulan. Tetapi takdirnya dia mati di usia 86 tahun. Matinya di mana? Matinya di Istanbul, Turki. Jadi saat ekspedisi pasukan, karena para sahabat ingin meresahkan hadis Rasulullah bahwa nanti Konstantinopel akan runtuh, itu di zaman saya lupa khilafah siapa, Abu Ayyub Al-Ansori itu ikut ekspedisi itu ke Turki, padahal rumahnya di Madinah. Kita kan pengennya ke Madinah tuh, sholat bisa 1 kali sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah, itu pahalanya berapa Pak? 1000 kali balasannya. Kan enak tuh. Kalau hidup hanya untuk cuma ibadah aja, kan udah kerja tinggal di Madinah, kerjanya sholat aja gitu. Tetapi kenapa orang Madinah itu, ya Abu Ayyub Al-Ansori contohnya, itu malah pergi ke Istanbul, Turki? Kenapa kira-kira Pak? Itu kalau kita jadi anaknya, ya udahlah kayak ngapain sih tua-tua ikut perang gitu kan, ikut berjihad gitu. Beda, orang beriman itu orientasinya surga. Maka dia tetap berangkat walaupun sudah tua dan dia tahu konsekuensinya apa, nggak balik. Gitu. Karena kehidupan sebenarnya mati pun dimanapun nggak masalah. Karena yang sebenarnya dalam kehidupan ini adalah apa? Surganya Allah. Bapak Ibu bisa dipahami ya cerita ini ya, ya bisa dapat inspirasinya ya. Rasulullah saat haji wada itu haji terakhir Rasulullah, karena sebentar kemudian, ya beberapa waktu kemudian Rasulullah meninggal. Itu yang hadir para sahabat itu 110.000 para sahabat hadir di Mekah saat Rasulullah haji terakhir, haji wada. 110.000. Tetapi yang dimakamkan di Madinah, ya itu hanya 6.000. Berarti ada 104.000 matinya bukan di Madinah. Kok dia orang Madinah matinya nggak di Madinah?
Kepada kemana itu mereka? Karena mereka berdakwah. Mereka berkontribusi, berjihad. Bahkan ada sebagian sampai ke Indonesia. Jadi Masya Allah. Jadi Rasulullah berhasil mendidik para sahabat, merubah obsesi hidupnya, orientasi hidupnya dari sebatas dunia menjadi apa? Akhirat. Bapak Ibu kalau mau bahagia maka orientasinya harus akhirat. Karena tadi sudah Allah jelaskan bahwa kalau hidup mau bahagia harus apa? Yakin kepada Allah dan beramal soleh. Ya kita balik lagi. Jadi yang ketiga syarat kalau tidak mau rugi di surat Al-Asr ini adalah apa? Kita harus bermanfaat buat orang lain. Wa tawassabil haq itu dipahami oleh para ulama adalah kita harus berdakwah, peduli kepada orang lain. Dan yang keempat, kalau ingin tidak rugi dalam hidup ini kita wa tawassabil sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi harus sabar. Ya. Sabar itu ada 3 Bapak Ibu. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Jadi jangan merasa capek. Maka mindset berpikir kita kalau kita ingin capek, pastikan setiap hari itu kita anggap hari baru buat kita. Tahu doa bangun tidur, Bu? Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ya, dihidupkan lagi setelah tadinya kita mati. Dan apa akhir dari doanya? Dan sesungguhnya kepada Allah lah kita dikembalikan. Jadi dari bangun tidur aja kita pertama bersyukur masih punya kesempatan hidup. Tetapi kata Allah, ingat nanti kita juga bakal mati. Jadi harus berbekal. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu diberi kesempatan hidup, maka pastikanlah kita maksimal dalam ketaatan kepada Allah. Sebenarnya malas kita mau sholat subuh berjamaah, ngantuk, misalkan jam 2 baru tidur. Tetapi karena kita berharap matinya husnul khotimah, kalau memang ajal kita sampai hari ini, kita bela-belain tetap berjamaah sholat subuh. Sebenarnya kesel ibu, ini suami malas, suami nggak ngajak jalan-jalan lebaran gitu kan. Tetapi karena suami itu harus dipatuhi, kita bersabar di sisi itu. Karena Allah, karena mumpung masih hidup. Jadi orang beriman itu setiap hari dia mereview mana nih yang masih bermasalah dalam kehidupan kita, sama siapa kita masih nggak tegur-teguran, sama siapa kita punya salah, beresin mumpung masih hidup. Dan pastikan kita maksimal dalam ketaatan di hari ini. Jadi bagi orang beriman setiap hari itu hari baru. Dan orientasinya selalu bagaimana dia bisa memberi kebermanfaatan, ya. Jadi selalu dalam ketaatan. Yang kedua, sabar ini adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Jadi jangan sampai kita dikasih kehidupan hari ini, kita bikin dosa sama Allah. Jadi hati-hati Pak dengan nafsu tersembunyi. Ya. Hati-hati kita. Ya. Jadi pastikanlah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk bisa menghindari kemaksiatan. Karena godaan itu luar biasa. Ya. Karena kita punya nafsu, nanti kita akan bahas nih. Kita punya nafsu di sini. Maka berdoalah. Dan yang ketiga kita sabar dalam menghadapi takdir Allah, ya. Apalagi kalau takdirnya itu ternyata nggak enak, bikin kita enak. Nah kita diminta sabar sama Allah, kita diminta ridho. Karena salah satu kata Rasulullah, ya, sebuah balasan pahala yang tidak bisa ditimbang oleh mizan Allah karena saking besarnya pahalanya adalah ketika kita ridho dengan takdir Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau memaafkan kezoliman orang lain. Kok enak banget sih, dia udah jolim sama kita suruh maafin. Itu Allah yang nyuruh. Wal'afina 'anin nas. Orang yang mau masuk surga itu dia harus mau memaafkan kesalahan lain, jangan dendam. Ya. Ini berat kalau orientasi kita sebatas dunia. Pikiran kita hanya urusan dunia, untung rugi. Tapi kalau urusan akhirat, maka seperti Rasulullah, dihina pengemis, ya biasa aja. Ya. Sesuatu yang berat jadi terasa ringan ketika kita niatin karena Allah. Dan sesungguhnya inilah yang dinamakan dengan ikhlas. Semua karena Allah. Dan ikhlas itu adalah energi kehidupan. Ya. Jadi enaknya kita, balik lagi ke materi kita, enaknya kita jadi orang Islam, semuanya sudah dijelaskan Allah. Hal yang patut, yang harus kita pahami sudah dijelaskan Allah. Jadi bagaimana kita menentukan visi misi kita, kehidupan kita? Inilah misi kehidupan kita. Inilah yang harus kita berbuat. Kita yakin kepada Allah, yakin dengan janji Allah, kita beramal soleh, kita bertakwa,
ya, taat dengan perintah Allah, menjauhi larangannya, kita bermanfaat buat orang lain, mau peduli kepada orang lain, dan kita bersabar menjalani itu semua. Itu aja kita, ya, kita istiqomah, kita sadar. Makanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu yang seperti apa? Bukan yang akademisnya nilainya A semua, bukan, tetapi yang ingat mati dan mempersiapkan. Bukan cuma ingat mati aja. Kita sering kan ingat mati tapi nggak mempersiapkan itu. Nah, kita berdoa sama Allah semoga kita ya senantiasa menjadi orang-orang yang cerdas seperti Rasulullah. Kita beramal karena Allah, kita mempersiapkan bekal untuk kematian kita, untuk akhirat kita. Ya, semoga Allah mudahkan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan misi tadi, mengejar impian kita, kita harus profesional. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat, ya, para salafus soleh. Yang pertama nih, mereka fokus dalam mengejar impiannya. Ya, jadi dalam menjalankan misi kehidupan ini fokus mereka. Bapak Ibu hati-hati ya. Fokus ini bahasa ininya adalah khusyuk. Jadi kita jangan orang yang apa? Yang toilet ide ya, tiba-tiba pengen punya ini, pengen punya itu, ya. Kita evaluasi, apakah Bapak Ibu orangnya khusyuk atau enggak? Kita lihat sholatnya. Nih Bapak, coba lihat istrinya kalau sholat, lihat di posisi ruku dan sujudnya. Kalau rukunya buru-buru seperti ayam matuk, itu tanda ya dia tidak khusyuk. Lihat sujud. Jadi kalau melihat orang jiwanya nggak tenang, lihat aja sholatnya. Kalau sholatnya buru-buru, udah dia pasti jiwanya lagi nggak tenang. Padahal sesungguhnya sholat itu, ya, masya Allah, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dia menenangkan. Sholat itu doa. Kita lagi menghadap Rabb. Tetapi orang-orang yang tidak khusyuk, tidak fokus ya terhadap tujuan hidup yang sebenarnya, itu sholatnya, ya, inginnya buru-buru. Jadi pastikan kita fokus. Nah, kita evaluasi nih. Pernah nggak kita lagi baca Quran? Yang ujiannya kan kalau baca Quran ini pakai HP. Tiba-tiba WA masuk, akhirnya kita baca WA, akhirnya kita berhenti tilawahnya. Atau lagi melakukan sesuatu niatnya ini, akhirnya malah menyimpang ke yang lain. Ibu-ibu pengen bebenah, ngelihat ada ada benang mol sama bahan, bagus kayaknya kalau sulam. Akhirnya malah nyulam bukannya bebenah gitu, ya. Jadi lihat, kita seringkali gak terdistorsi mau melakukan ini, malah melakukan yang lain. Nah, kalau mulai dari situ kita karakternya, maka itu tanda kita tidak khusyuk, tidak fokus. Ya. Jadi penting kita mengevaluasi. Jadi hidup itu harus fokus. Segala sesuatu yang kita fokuskan hasilnya akan maksimal. Yang kedua, bagaimana kita supaya bisa produktif adalah kita fokus. Ya. Jadi saya mau menyampaikan bagaimana kita meningkatkan produktivitas kehidupan kita. Ini supaya kita bisa fokus ya. Pertama, kita rencanakan, diatur waktu dan prosesnya. Ya. Terus pastikan tidak multitasking. Ibu-ibu ini kan ujiannya gitu. Ibu-ibu kan bisa kan masak sambil nonton sinetron, sambil nyuapin anak gitu kan. Ya. Kalau itu hal yang tidak butuh fokus nggak masalah. Tetapi kalau butuh fokus, misalkan bapak ibu lagi mempelajari sesuatu, tetapi disambil dengan yang lain, itu nggak bakal bisa fokus. Jadi hindari multitasking kalau kita ingin fokus. Kalau kita lagi melakukan ini, udah melakukan ini aja. Tapi kita tanya di awal, ada gak ini manfaatnya buat akhirat kita? Karena orang beriman akan selalu seperti itu orientasinya gitu. Ya. Jadi jangan sebentar lakukan ini, sebentar lakukan ini, kita nggak fokus. Ya. Yang kedua, bagaimana kita proporsional mengejar impian kita? Bagaimana kita menjalani misi kehidupan kita adalah sesuai dengan potensi dan kemampuan kita. Nah, kita seringkali begini, kayaknya dia keren tuh. Kita ikutin gaya dia. Kalau itu bukan passion kita akan capek. Jadilah diri kita sendiri. Karena setiap kita Bapak Ibu, ya, itu akan punya potensi, akan punya talenta dari Allah. Ya. Saya mau bahas dulu tentang fokus ini, tadi saya kelupaan. Ya. Jadi hidup itu harus fokus mengejar impian. Apa impian kita? Mendapat ridho Allah dan masuk surga. Ini jangan dilupain ini. Dengan apa caranya? Dengan ibadah. Ibadah itu maksudnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, kita evaluasi nih, ya.
Evaluasi aktivitas amal kehidupan kita. Apakah sesuai dengan tujuan atau visi hidup kita? Ini datang kemari kira-kira sesuai gak dengan tujuan dan visi hidup kita? Kira-kira sesuai gak Pak? Sesuai insya Allah ya. Ridho gak Allah kira-kira kita datang kemari? Ya, ketika kita bisa hadir ke sini niatnya kebaikan dan ini acara-acara kebaikan, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, ya insya Allah ini bagian tanda-tanda dari keridhaan Allah ketika kita dimudahkan. Ya. Terus yang kedua, apakah caranya sudah benar? Ya. Jadi selalu evaluasi setiap amal kita. Terus lakukanlah dengan profesional dan disiplin. Profesional itu artinya maksimal, nggak asal-asalan. Dan disiplin, lakukan terus. Istiqomah kita. Ya. Terus lakukan dengan kerja keras. Paksa diri untuk mau melakukan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ada orang rajin tilawah, rajin puasa, itu bukan berarti dia santai-santai melakukan. Dia dengan perjuangan. Nah kita kalau modelnya seringkali, misalkan niatnya, ini ukur ya, ukur diri kita nih. Bisa gak kita sampai dengan akhir Syawal menyelesaikan 6 hari puasa sunnah Syawal? Itu ujian kita. Indikasi kita. Kalau kita nggak selesai, ya itu tanda kita masih lemah secara jiwa kita. Jadi pastikan itu diniatin, ya. Ya barakallah bagi yang sudah selesai. Gitu. Ya. Tapi kalau bagi yang selesai masih ada kesempatan 2 pekan lagi kita untuk bisa menyelesaikannya. Gitu. Ya. Jadi lakukan kerja keras. Jadi nggak ada amalan itu kita santai-santai karena disitulah kita dibayar sama Allah. Nah, kenapa nanti kita butuh kerja keras? Karena di balik layar ada setan yang sengaja Allah ciptakan untuk ganggu kita. Supaya kita nggak yakin sama janji Allah. Supaya kita malas dalam ibadah. Nah selanjutnya berdoa agar dimudahkan Allah. Jadi Bapak Ibu ya, senjata kita adalah doa. Doa itu adalah proses memindahkan beban. Ya, ini ada air ya. Ya ini berat nih. Ini saya ini. Ini enteng apa berat Bapak Ibu? Ini enteng apa berat? Ya, ini mungkin berat. Kalau yang ini es tumpah. Ya Allah. Ya, ya. Yang ini, saya mau kasih ilustrasi nih. Karena kebanyakan kita seperti ini. Ini enteng apa berat? Enteng. Kalau sejam kita pegang, begini aja. Enteng apa berat? Kalau 24 jam kita pegang begini aja, enteng apa berat? Nah kita seringkali begitu. Yang Allah mau kalau kita dikasih masalah itu, kembaliin sama Allah. Nah pertanyaannya gimana cara ngembaliin masalah itu? Doa. Jadi setiap kita diuji sama Allah, minta sama Allah. Doa itu proses memindahkan beban dari diri kita balikin sama Allah. Jadi Bapak Ibu harus yakin ya dengan doa-doa Bapak Ibu. Minta sama Allah. Dan kalau sudah minta, ya ini memang berat bagi Bapak Ibu yang jinnya masih banyak di tubuhnya ya. Itu pasti akan diaduk-aduk terus. Kalau sudah doa, udah yakin, udah tenang aja. Karena Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti kukabulkan kata Allah. Ya. Bisa dipahami slide ini? Ya, selalu bisa ya. Oke, kita balik lagi. Yang pertama tadi fokus, yang kedua sesuai potensi kita dan kemampuan. Ya, jadilah diri kita sendiri ya, be yourself. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu berkontribusi harus sesuai potensi. Bapak Ibu bisa mudah menulis, jadikan tulisan itu dakwah. Nah, bagaimana kita mengukur tulisan kita itu akan bermanfaat atau berdakwah, apa niatnya cuma sekedar ini? Kita lihat aja, kalau kita sudah mati, tulisan itu masih beredar, kita malu nggak? Gitu? Kita mau menghapus itu lagi nggak? Gitu? Ya. Jadi Bapak Ibu, ya kita itu semua kita punya potensi, punya passion. Jadi pastikan kita menemui passion itu. Nah ini seringkali saya ditanya, gimana cara menemukan potensi diri kita? Doa. Apa doanya? Ini doanya nih. Apalagi kalau ini saya lihat kan wajahnya rata-rata di atas 40 ya. Ya, doanya ini, Rabbi auzidni an askurani matakalati an amta alayya wa ala walidayya wa an amal solihan tardoh. Ini kata kuncinya. Wa an amal solihan tardoh. Jadi doanya, ya Tuhanku, tunjukilah aku mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Ulama sepakat amal soleh yang ridhoi adalah passion kita, potensi kita. Ya, betapa banyak Bapak Ibu kan dulunya misalkan apa gitu, bergerak bidang apa. Kok sekarang jadi ini gitu.
Saya kuliah saya teknik, S2 saya manajemen gitu. Tetapi karena potensinya ini, akhirnya jadi seperti ini. Gitu. Ya. Jadi bagaimana kita menemukan potensi kita? Doa, minta sama Allah agar bisa melakukan amal soleh, berkontribusi sesuai yang Allah mau, yang Allah ridhoi. Ya. Ini surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan kapan kita mulai berdoa ini? Nih, kalau kita lihat ayatnya ya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin hidup berkah, pastikan kita adalah orang yang berbakti kepada orang tua kita. Ya, kedua orang tua kita. Maka semua apapun akan dibuat mudah sama Allah. Dan bagi kita para orang tua, jangan pernah terucap kalimat sumpah serapah, kecewa, marah terhadap anak kita. Karena ketika kita marah kepada anak kita, maka Allah berlaku hukum, Allah akan marah kepada anak kita. Kebayang gak tuh, ibu-ibu pengen anaknya soleh, bager, anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh atau soleha. Tetapi kita pernah terucap sumpah serapah, kita pernah marah, benar benci sama anak kita, maka Allah akan membelenggu anak kita dengan ucapan kita itu. Selama Bapak Ibu belum tarik, anak itu akan terus terbelenggu. Nah, Bapak Ibu juga evaluasi, pernah gak kita disumpahin sama orang tua kita? Kalau orang tua kita masih hidup, minta sama dia untuk narik, kita minta maaf. Ya. Ini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati gitu. Jadi jangan sampai kita durhaka dan jangan sampai kita juga benci, marah kepada anak kita. Karena nanti Allah akan marah kepada dia. Hidup dia jadi gak berkah. Gitu. Jadi walaupun mungkin potensinya banyak, tetapi karena terbelenggu dengan sumpah serapah kita sebagai orang tua, maka jadi gak berkah hidup anak kita. Jadi masalah terus. Jadi penting bagi kita mengevaluasi nih hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan anak-anak kita. Ya. Ibu bapaknya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa. Jadi kalau kita ya sudah 40 tahun, banyak-banyak doain. Ya, ini bukan berarti yang belum 40 tahun nggak jangan berdoa ini, berdoa. Justru semakin sering kita berdoa ini, minta agar diberi petunjuk terkait tentang potensi kita, ya, maka semakin produktif usia-usia kita. Ya, kita mengisi usia-usia kita ini, umur kita ini. Jadi misi itu harus sesuai passionnya, ya. Dan passion ini punya ciri, kita pasti dimudahkan Allah untuk bisa melakukannya. Ya, ibu-ibu yang punya potensi masak, jadikan masakan itu bagaimana bisa bermanfaat gitu. Saya ada salut dengan tim di MTQ ini, dengan kemampuannya masak spesial, dia berikan masakan itu untuk orang-orang yang apa namanya, yang terbanyak tilawahnya saat Ramadan, masya Allah. Itu masya Allah. Ketika dimakan oleh keluarganya, dijadikan menu buka puasa, itu kebaikan semua jadi. Jadi masya Allah Bapak Ibu ya. Jadi berbuatlah sesuai dengan potensi diri kita. Kita nggak bisa mungkin berbicara, nggak bisa menulis, tetapi kita rajin orangnya, beres-beres. Kita beres-beres untuk acara ini misalkan, maka kita akan dapat bagian pahala dari semua kebermanfaatan yang ada dalam majelis ini, masya Allah. Dan setiap kita sekali lagi punya potensi, punya passion, dan pastikanlah. Ya, yang pertama kita berdoa, yang kedua apa? Sering melakukan. Jangan takut salah selama kita nggak maksiat, ya nggak melanggar aturan Allah. Selama tidak ada larangannya, lakukan aja. Jadi berusaha untuk mengeksplor sebanyak mungkin. Karena itu Bapak Ibu, pastikan anak kita dari kecil itu sudah diperbantukan. Suruh dia dagang, suruh dia berberes, suruh apapun supaya dia menemukan nanti di mana bakat dia. Gitu. Kita kalau sudah sesuai bakat, apa aja jadi ringan. Ciri orang yang bekerja dengan passion itu nggak dibayar aja mau dia melakukan. Dia bisa melakukan sampai larut malam, nggak capek. Kan ada orang masak aja sebentar udah bete tuh. Kan ada ibu-ibu yang begitu kan. Tetapi ada ibu-ibu di dapur itu masya Allah luar biasa, dia berjam-jam nggak capek-capek gitu. Nah kita yang mana passionnya? Ya bapak-bapak yang mana passionnya gitu. Ya, karena kalau itu bukan passion kita bisa, tapi kita tidak bisa langgeng. Nanti akan bosen kita, akhirnya kita akan tetap balik kepada tugas kita dari Allah. Ya. Nah, dan Allah sendiri sudah bilang di surat Al-Isra, "Qul kullu ya'malu ala sakilatih." Ya.
Jadi tiap-tiap orang akan berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maksudnya menurut potensinya. Jadi Allah sudah bilang sendiri bahwa kita itu akan nanti bergerak sesuai potensi. Jadi jangan pengen kita seperti orang lain gitu. Karena orang itu dengan ujiannya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing. Begitu juga dengan kita. Kita lihat potensi apa dan kita berkontribusi di sisi itu. Ya. Ini terkait yang kedua, ya, tentang sesuai potensi dan kemampuan. Ya. Ya. Terus yang ketiga, bagaimana kita agar profesional mengejar impian kita, menjalankan misi kehidupan kita adalah terprogram. Jadi diatur strateginya. Kita mau punya program apa nih? Dan awali program itu tadi apa? Kaidahnya ketika kita ingin membuat program ini kaidahnya. Tujuannya akhirat, mendapat keridhaan Allah, bisa masuk surga. Yang kedua, tidak melupakan kehidupan dunia. Jadi jadikan itu sebagai sarana kita untuk beramal. Yang ketiga, dalam rangka memberi kebaikan bagi manusia, bagi orang lain, ya, memberi kebermanfaatan. Dan yang keempat, program yang kita mau jalankan itu nggak ngerusak, tidak merugikan orang lain. Ya. Jadi terprogram, atur strateginya. Yang keempat, kuasai ilmunya, terus belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu, hal yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita belajar mengelola emosi kita. Karena itu saya melihat banyak orang sebenarnya dia orang baik, orang soleh, ya bahkan beberapa ustadz, ya artinya ucapannya didengar orang lain, tetapi ketika dia dapat ujian guncang. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana cara mengelola emosinya. Masih ada nafsu-nafsu tersembunyi gitu. Jadi materi hari itu bagaimana kita belajar, ya, kita mengelola emosi kita, bagaimana kita tidak mudah guncang ketika Allah beri ujian, ketika kita mendapati sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Dan ini akan susah, akan masalah kalau orientasi Bapak Ibu masih berharap decak kagum orang lain, masih selalu berharap penilaian orang lain. Ingat ya tadi ya, di slide awal tadi, ya, betapa rugi hidup kita, padahal ya nggak sampai 1 bulan aja orang sudah melupakan kita saat kita mati. Jadi selalu tanyakan ini, untuk apa hidupmu? Ya. Jangan sampai hidup kita dihabiskan dengan berharap penilaian manusia. Yang selanjutnya, bagaimana profesional mengejar impian adalah kuasai ilmunya, terus belajar. Dan yang kelima, bagaimana kita menjalani misi kehidupan adalah dengan berjamaah. Bapak Ibu, ya, dalam surat Al-Fatihah Allah katakan bagaimana kita kan disuruh ibadah sama Allah. Tetapi lihat kalimatnya, iyyaka na'budu. Ya, na'budu bukan a'budu. Kita diminta hanya kepada Allah lah kita menyembah, wa iyyaka nasta'in. Jadi semuanya isimnya jamak, bukan sendirian. Jadi dalam berdakwah, dalam memberi kontribusi, dalam menjalani kehidupan sebaiknya kita berjamaah. Segala sesuatu yang dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Nah, kita evaluasi diri kita nih. Kita modelnya gimana? Ikut komunitas ini, ribut, keluar dari komunitas itu. Gabung lagi komunitas yang lain, kesel lagi dengan pengurusnya, keluar lagi. Kalau kita modelnya sering kali begitu, keluar grup karena kecewa, itu diri kita yang bermasalah. Ya, salah satu terapinya ini bukan bercanda ya, karena saya sampaikan pasti banyak yang ketawa. Sering-sering makan daging kambing. Ada yang ngadoin daging kambing di sini? Kambing itu, ya, itu hewan yang diberkahi. Jadi kalau kita sering makan daging kambing, itu nanti kita akan mudah gaul lihat kambing itu. Kambing itu nggak jahat, ya, nggak galak dan senang ngumpul, ya. Dan hewan yang diberkahi. Semua penyakit kita, insya Allah ya ada beberapa organ kambing itu yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Jadi kalau ada yang bilang kambing itu sebagai penyebab darah tinggi, ya itu kita kena subat pemikiran gitu. Ya. Jadi berjamaah gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang menjadi stressing kita yang kedua. Jadi yang pertama adalah karena mindset kita tadi. Ya, mudah-mudahan dengan materi yang tadi di awal sudah bisa memperbaiki mindset kita. Yang kedua nih, waspada terhadap musuh.
Jadi ingat, terapi Quran itu kan menyangkut dua aspek. Aspek tawazun dan aspek tazkiyah. Aspek tawazun itu adalah mengkoreksi sobat-sobat pemikiran. Materi yang dari awal hingga tadi saya sampaikan itu mengkoreksi mindset Bapak Ibu. Jadi menghilangkan sobat-sobat pemikiran kita terkait tentang impian kehidupan, fisik kehidupan. Nah sekarang aspek terapi Quran yang kedua, yaitu sebagai sarana tazkiyah. Bapak Ibu walaupun orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, kalau jinnya banyak di tubuhnya pasti mudah baper. Pasti egonya kuat, apalagi kalau jinnya gede-gede gitu. Apalagi jinnya macan. Itu Bapak Ibu lebih dominan ya, ibu-ibu khususnya ya. Kalau jinnya macan kuat akan lebih dominan kepada suaminya. Bahkan bisa dibilang keras. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam tubuhnya banyak jin macan. Apalagi kalau isinya jinnya buto ijo. Tahu jin buto ijo? Yang sama Marvel, produsen film di Amerika itu dinamain apa? The Hulk. The Hulk itu kalau kesenggol dikit, kalau dia marah berubah. Wah, kita walaupun orangnya baik hati, kalem, lembut, tapi kalau ada jin buto hijaunya, begitu kesenggol orang, 3 bulan orang nggak ditegur gitu sama kita. Ya, marah. Jadi menyelesaikan masalah orang, merubah orang, nggak bisa cuma dinasihatin doang. Quran mengajarkan kita untuk apa? Tazkiyah. Dan Rasulullah ya di surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu, misi Rasulullah terhadap Al-Quran adalah salah satunya ya, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim wa yuzakkihim. Jadi fungsi salah satu misi Rasulullah terhadap Al-Quran adalah mentazkiyah jiwa. Apa sih mentazkiyah? Membersihkan jiwa. Dari apa jiwa itu dibersihkan? Dari rijas syaitan. Setan apa yang bisa bersemayam dalam jiwa kita? Ya, di dada kita. Setan jenis apa, Bu? Pak? Manusia apa jenis jin yang bisa masuk ke dalam tubuh kita? Jenis jin. Jadi jangan gagal paham ya. Karena saya masih sering dengar orang-orang bilang, wah lebay ya apa-apa jin gitu. Ini karena nggak paham. Dedengkot dari musuh kita, ketuanya itu siapa? Iblis. Iblis itu kata Allah, kana minal jin. Dia dari golongan jin. Bukan manusia dia. Dia bukan malaikat, dia jin. Jadi pasukan dia terbanyak itu dari golongan jin. Dan Rasulullah bilang selama Ramadan iblis dan pimpinan tertingginya itu jin-jin besarnya itu diikat. Makanya Bapak Ibu mudah kan di bulan Ramadan ibadah. Kenapa? Karena pimpinannya diikat. Sehingga jin-jin di tubuh kita yang bukan keturunan iblis itu goyah dia, lemah dia. Sehingga akhirnya kita dimudahkan sama Allah untuk bisa maksimal ibadah. Begitu dia dilepas, Syawal, balik lagi jinnya, ya masuk kuat lagi, berat lagi buat kita. Ya. Jadi nanti kita bahas nih, kenapa kita berat ya. Yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa hal yang harus kita lakukan dalam rangka kita memperbaiki diri kita adalah kita juga harus paham tentang strategi musuh kita, iblis dan pasukannya yang Allah sebut dengan hizb syaitan. Hizb ini, Allah kenapa disebut hizb? Hizb itu artinya organisasi yang terstruktur, rapi sebagaimana sebuah perusahaan. Ada direktur utama, ada manajer, ada supervisor, ada staf-staf pelaksana. Iblis dan pasukannya disebut hizb. Artinya dia organisasi terstruktur rapi. Dan hanya 2 organisasi kelompok yang diakui Allah di mahkamahnya Allah, Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Hizbullah pimpinannya siapa? Rasulullah. Hizbus Syaitan pimpinannya siapa? Iblis. Jadi iblis dan pasukannya bukan musuh kaleng-kaleng, bukan musuh amatiran. Bahkan Rasulullah cerita bahwa setan itu dievaluasi di mutabaah. Kamu ngerjainnya ngapain aja? Kamu ngapain aja? Ada yang bilang bikin orang mabok, berjudi, biasa. Itu gampang kata iblis. Sampai ada yang lapor, saya tidak meninggalkan si fulan kecuali dia sudah bercerai kepada pasangannya. Kata iblis, keren. Dia dapat posisi khusus. Artinya komisinya besar kalau bisa menceraikan suami istri. Ini Rasul yang cerita. Dari hadis ini dapat 2 pelajaran kita. Yang pertama bahwa iblis itu kerjanya terstruktur, dievaluasi, rapi. Ya, bukan musuh kaleng-kaleng, bukan musuh amatiran. Yang kedua, amalan prioritasnya bikin suami istri bercerai. Caranya gimana? Bukan dibisikin cerai dong, bukan. Tapi dibisikin apa? Supaya suujon, supaya curiga, supaya kesel. Dan program hariannya, yang ibu-ibu dimasukin jin laki-laki, yang bapak-bapak dimasukin jin perempuan. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya An-Nubuwat, jin itu namanya jin jatuh cinta. Ibu-ibu dimasukin jin laki-laki. Jin laki-laki ketika ibu nikah, dia cemburu.
Maka ibu dibikin selalu curigaan terus sama suami. Begitu juga bapak-bapak, dibikin bawaannya kesel aja. Waktu belum nikah dikejar-kejar karena cantik, ya, mau dinikahi. Udah nikah, dibikin wajahnya jadi kelihatan tua. Ya, bisa jadi kelihatan seperti mayat gitu. Supaya apa? Supaya benci. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Marah terus. Nih hati-hati bagi bapak ibu yang sebelum nikah berzina dulu. Maka akan diambil sukma hubnya, sukma cinta kasihnya, sehingga walaupun bapak ibu akhirnya nikah diikat dengan misalkan golijo, itu yang diikatnya nggak ada karena sudah diambil sama jin gitu. Akhirnya ini datanya ya, 95% orang yang berzina dulu sebelum nikah itu pasti bercerai. Kenapa? Karena nggak ada ikatan, hubnya, sukmanya sudah habis. Jadi semua kemaksiatan yang kita lakukan itu melepas sukma kita gitu. Ya. Jadi saya balik lagi, cara setan, cara iblis bagaimana membuat suami istri bercerai, yang ibu-ibu dimasukin jin laki-laki. Ini tataran teknis ya kita bicaranya. Yang bapak-bapak dimasukin jin perempuan. Yang menurut Ibnu Taimiyah akhirnya jin itu cemburu, maka bapak ibu akhirnya berantem terus. Kalau sudah berantem terus, pernah lihat orang suami istri berantem? Pernah lihat kita pelakunya gitu kan? Ya, jaraknya hanya 2 meter, 1 meter, ngomongnya pelan-pelan apa keras-keras Pak? Keras-keras. Kenapa keras-keras? Karena hatinya sudah berjarak. Jadi ribut suami istri itu bikin rumah tangga nggak berkah. Yang kedua, hati jadi berjarak. Lama-lama hilang rasa cinta. Akhirnya saling nyumpahin. Yang repot nih Pak, kalau bapak ya dikomplain sedikit sama istri, bilang ya udah kalau gitu kita pisah aja. Ya. Selalu ngomongnya begitu, ya ini bahaya, ini permainan setan. Ya. Jadi menyelesaikan masalah manusia, kita juga harus memperhatikan bagaimana programnya iblis terhadap perkara tersebut gitu. Karena selalu pasti ada peran-peran. Sederhananya gini Bapak Ibu, semua ketidakwajaran yang Bapak Ibu rasakan, ketidakfitrohan, contoh harusnya punya anak nggak punya anak, ya harusnya sakitnya nggak terus-terusan, ini sudah sakit lama diobatin nggak sembuh-sembuh, terus misalkan nggak doyan daging kambing, terus Bapak Ibu pokoknya semua yang tidak wajaran itu patut dicurigai ada peran-peran mereka dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu lebih detailnya lihat checklist ya. Tahu ya checklist ya? Kan saya sudah sering kali share itu. Analisa ada 2 aja dari analisa itu tanda ada yang numpang hidup dalam tubuh kita gitu. Ya. Nah, terkait ini ya bahwa iblis itu pertama musuh abadi. Jadi iblis itu sudah mendeklarasi dia akan ya menggoda kita, ngerjain kita dari semua arah. Ya di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 ini. Nanti insya Allah saya share ini, materi ini. Ya. Dan apa yang akan digoda oleh iblis di sisi ini kita akan digoda. Setan itu kan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Golongan jin itu akan membelenggu jiwa kita. Yang di jiwa itu ada nafsu. Setan dari manusia akan mempengaruhi akal kita. Mereka bikin seminar, bikin iklan. Akhirnya sekarang anak-anak muda menganggap LGBT itu fitrah katanya. Itu permainan setan dari golongan manusia. Nah, setan dari golongan jin itu akan membelenggu jiwa kita. Jadi di sisi mana dia membelenggu kita? Di sisi nafsu kita. Ya. Karena itu Bapak Ibu waspadalah terhadap nafsu tersembunyi kita. Lagi rame soleh, giliran sendiri maksiat. Ya, ini hati-hati. Atau ada niat-niatan yang nggak karena Allah, ya, niat-niatan karena dunia, ya. Jadi setan akan masuk melalui nafsu yang ada di jiwa manusia. Nafsu harus dikendalikan agar tidak jadi celah setan membelenggu manusia. Nafsu yang tidak dikendalikan akan berdampak menjadi emosi negatif. Nah, karena itu penting bagi kita paham, ya, pintu-pintu masuknya dia. Yang pertama jahil atau bodoh, ya. Jahil ini bukan iseng ya, tapi karena nggak tahu, nggak mau belajar. Nah, hati-hati era sosmed sekarang ini banyak penyebaran fikroh. Kita bisa salah persepsi nanti terhadap kehidupan ini. Ya apalagi kalau semua menampilkan pencapaian ya, hartanya, ya lagi jalan-jalan di luar negeri lagi ini. Dan kita menganggap bahwa orang sukses itu seperti itu. Ini bahaya. Hati-hati ya, sukses versi Allah itu bukan di dunia. Sukses versi Allah di surat yang tadi saya baca, surat Ali Imran nih, Bapak Ibu catat ya. Surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang saat matinya enggak masuk neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga,
Faqad pastilah orang sukses. Jadi sukses itu nanti di akhirat kalau kita bisa masuk surga tapi nggak masuk neraka dulu. Ya. Jadi apapun capaian dunianya nggak penting karena kita pasti sanggup menjalaninya dan pasti dikasih rezeki sama Allah. Nah ini penting ya kita untuk mengevaluasi diri kita termasuk orang yang masih belum paham nggak, banyak sobat pemikiran nggak. Ciri orang yang masih menyimpan sobat pemikiran adalah dia mudah baper, dia menyimpan dendam. Nah, dosanya apa nih? Kalau kaitan orang-orang yang nggak paham ini, ya dosanya adalah hal-hal yang nggak dilakukan, hal-hal yang sebenarnya nggak boleh masih dia lakukan. Ini berawal dari kebodohan. Yang kedua marah atau kecewa, terus hubud dunia, cinta dunia, panjang angan, ngayal terus, pengen begini semuanya kaitan dunia. Habis waktu hanya untuk hayalan-hayalannya gitu. Ya. Padahal hari itu dia bisa jadi belum tilawah, ya, belum melakukan kebaikan. Terus tamak, rakus, ya. Terus bakhil, pelit ya atau kikir, suka ngeluh. Ini lihat nih, di mana kita masih ada pintu ini. Terus ujub atau bangga diri, ya. Ujub ini tidak disebutin kata para ulama. Kita merasa lebih baik di komunitas kita, di lingkungan keluarga besar kita. Kita merasa paling cantik, paling ganteng, paling soleh, paling pinter, paling kaya, nggak disebutin. Di dalam hati aja kayaknya gue paling ganteng nih, kayaknya gue paling soleh di sini. Nah itu sudah jatuh ujub. Terus sombong, kalau sombong terucap, takabur, kayak iblis. Bilang apa? Ana khairum minhu. Terus ria. Ria itu pamer, ya, ibadah bukan karena Allah, tapi ingin dicak kagum. Terus senang dipuji, suujon, suka buruk sangka dan putus asa. Nah, setan membelenggu di sisi nafsu kita, Bapak Ibu. Jadi dia akan merusak 3 poin ini. Ini saya bikin 3 ini supaya Bapak Ibu bisa fokus ya. Jadi yang diganggu setan itu di sisi nafsu kita. Tetapi ada hal yang penting, pertama dirusak fokus kita. Jadi apa-apa kita serba nggak fokus, tilawah nggak fokus, ya melakukan apapun nggak fokus. Bahkan lagi ngobrol sama istri Pak, bisa jadi kita nggak fokus. Kenapa? Karena pikiran kita bercabang-cabang gitu. Terlalu banyak yang kita pikirkan. Padahal harusnya kita fokus. Ngobrol sama anak harus fokus. Apapun harus fokus. Ini sekali lagi ini kesannya gampang ya, tetapi sesungguhnya ini banyak sekali kita terlalaikan di sisi fokus ini. Akhirnya apa? Kita tidak produktif, ya. Semua serba asal-asalan. Terus yang kedua yang diganggu setan adalah nafsu kita. Tadi pintu-pintu masuk setan, ria, ya. Dari syahwat kita, Pak. Jadi hati-hati, Pak. Nih, godaan terbesar laki-laki adalah di matanya. Dan laki-laki itu punya libido. Ibu-ibu, kalau suaminya masih doyan makan, maka libidonya akan terproduksi terus. Kalau Bapak Ibu berhubungannya seminggu sekali, libido dia akan mendesak untuk dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan suami ibu libidonya, maka sangat mudah bagi dia tergoda oleh konten-konten negatif, konten-konten porno. Akhirnya ujung-ujung apa? Lihat video porno, ujung-ujungnya apa? Onani. Padahal itu bisa diselesaikan dengan sebentar. Ya, ini kan kalau model-modelnya sudah sepuh gini paling nggak sampai 10 menit selesai sebenarnya. Tetapi gara-gara itu tidak dilakukan, ya, syahwat ini itu kan fitrah dari Allah libido itu. Gara-gara nggak diselesaikan, ibu-ibu malas dandan, ibu-ibu marah-marah melulu, ya, diajak ogah gitu. Akhirnya suaminya terjebak. Ibu dapat dosanya juga. Ya Pak, terus juga ibu-ibu gini Pak, kalau bapak di sisi itu, kalau ibu-ibu apa? Ibu-ibu di sisi benda, ya. Ya, makanya surga itu buat ibu-ibu bukan dapat bidadari, tapi apa? Bisa belanja terus di surga, ya, bisa punya perhiasan mewah. Nah, ibu-ibu tuh senang itu, ya. Karena itu kalau punya duit jangan bakhil, Pak. Ya, ya sebagaimana bapak pengen syahwatnya libidonya tersalurkan, ibu-ibu juga begitu, ya, syahwatnya kepada benda, gitu. Kalau memang ada duit, ya dibeli, jangan bakhil kita, gitu. Ya. Jadi sisi nafsu syahwat, terus harta, sisi makan. Ini hati-hati ya. Ngevaluasi kita ini masih kebelenggu apa enggak nafsunya, lihat aja pola makan kita. Kalau pola makan kita pertama asal-asalan, terus makannya banyak, ya kalau lagi acara nggak masalah. Ya, karena saya pernah dapat cerita, ya, para ulama itu kalau lagi diundang makan, makannya banyak. Ada cerita tentang Imam Syafi'i diundang ke rumah Imam Ahmad.
Ternyata makannya banyak. Gitu. Kenapa alasannya? Karena makanan orang soleh itu adalah obat. Jadi jangan gini kita undang makan jaim, giliran di rumah pengen makannya banyak terus gitu. Ya. Terus yang ketiga emosi, nih kecewa, marah, dendam, sedih, kita dibikin cemas, dibikin takut. Ya. Nah terkait ini kita juga waspada ya tentang kondisi hati. Nah ini paling banyak di ibu-ibu nih. Waspada dengan suasana hati. Jadi jangan biarkan diri kita dipermainkan oleh suasana hati yang buruk. Maksudnya gimana sih gini? Dalam suasana hati yang baik, jadi Bapak Ibu mau ujian apapun sebenarnya itu ringan. Kalau suasana hatinya baik, ya nggak buruk. Dalam suasana hati yang baik semua hal terasa ringan. Ya, kita gampang maafin gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau hatinya lagi baik, terus komunikasi lebih lancar. Ya, istri minta duit juga Bapak nggak mikir-mikir tuh. Kalau suasana hati lagi enak. Nah, masalah bisa dihadapi dengan tenang dan hidup terasa menyenangkan. Nah, kapan kondisi hati berubah jadi buruk? Saat kita kecewa. Bapak pengen tersalurkan liburannya, istri nolak. Pusing langsung palanya tuh. Jadi buruk ya. Ibu-ibu minta jalan-jalan, suaminya nggak punya duit. Kata suami sabar gitu. Kecewa. Waduh, langsung suasana hati jadi buruk tuh. Itulah yang membuat kita jadi moody. Nih, sebaliknya ya, ketika suasana hati yang buruk, nih waspada ibu-ibu ya. Itu membuat hidup terasa berat. Perspektif kita menjadi sempit dan emosi jadi negatif. Orang dengan suasana hati yang buruk merasa hidupnya tidak menyenangkan, pekerjaannya menyebalkan, karirnya rasanya mandek, pasangannya dianggap cerewet, dan semua yang dimiliki tidak berarti. Ya, itu luka-luka lama akan bangkit lagi tuh. Ya. Merasa serba salah dan mudah menyalahkan. Ngalamin nggak Bu kayak gini? Kalau kita modelnya gitu, pagi ceria, sore udah tiba-tiba jadi marah-marah, kesel masalah-masalah yang lalu, itu sebenarnya suasana hati kita lagi buruk. Sebenarnya sehariannya gampang, udah pergi aja keluar, jalan, atau langsung baca Quran, atau kita ingat kenikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Tetapi ini sekali lagi susah kalau Bapak Ibu jinnya masih banyak di tubuhnya nih. Susah ya, walaupun sudah dinasihatin kata suami sabar, ya kata istri sabar Pak, tapi tetap aja kalau suasana hati buruk ini kita nggak segera move on, maka kita akan terus negatif. Nah makanya rumusnya nih, kebaca gitu nih bawah tuh. Suasana hati yang buruk bukan saat yang tepat untuk menganalisa dan mengevaluasi hidup kita. Karena kalau kita berani-berani saat suasana hati lagi bete, lagi bad mood, suasana buruk, terus kita menilai kehidupan kita selama ini, maka dijamin kita pasti sempit. Dijamin pasti kita jadi merasa orang paling sial sedunia. Ya, padahal sebenarnya masalahnya gara-gara suasana hati aja gitu. Ya, bukan yang sebenarnya. Dan setan bermain di situ. Karena itu penting bagi kita, ya. Juga menghilangkan, ya. Jadi kecemasan versus ketenangan. Hilangkan kecemasan itu dengan zikrullah. Lawan dari kecemasan adalah ketenangan. Dan Allah sudah ya mengatakan dalam Al-Qur'an di surat Ar-Ra'd yang tadi kita baca tuh. Bapak Ibu tadi ayat 18 sampai 29 kalau bisa dihafalin. Ditadaburi. Ya. Tadi kalau Bapak Ibu nyimak kan Masya Allah tuh. Itu bisa nangis kita tadi. Baca ayat tadi aja gitu. Jadi kata Allah, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, zikrullah di sini maksudnya apa? Para ulama sepakat ada 4. Ya, zikrullah itu bukan sekedar zikir ya, subhanallah alhamdulillah bukan. Jadi zikrullah di sini maksudnya adalah yang pertama perbanyak istighfar. Bapak Ibu bikin satu periode dalam kehidupan kita, misalkan gini, selama Syawal saya pokoknya sehari harus 100 kali istighfar. Coba nikmatin deh. Fokus ya. Fokus. Benar-benar diniatin, yang kedua fokus, lakukan itu 100 kali. Dalam kondisi apapun, lagi masak, lagi bawa mobil Pak, lagi di atas motor, istighfar. Ya Allah ampuni dosaku, astagfirullah. Terus minimal 100 kali. Maka tiba-tiba tadi suasana hati yang buruk, yang bad mood itu tiba-tiba akan berubah tuh. Ya. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Ya. Yang kedua tilawah, baca Quran, tilawatul Quran. Ya. Jadi langsung ambil wudu, baca Quran, udah paksain. Maka tiba-tiba suasana hati yang buruk tadi berubah. Kecemasan itu insya Allah akan hilang. Ya, ini syarat dan ketentuan berlaku ya. Kalau Bapak Ibu jinnya kuat, memang dalam prakteknya nggak sesederhana. Ya, seperti ucapan saya ini. Ya.
Itulah kenapa kita harus tazkiyah, harus dibersihin ya. Terus yang ketiga, cara zikrullah adalah dengan sholat. Sholat itu cara mengingat Allah. Yang keempat adalah doa. Minta ya Allah, ya tenangkan saya. Semakin Bapak Ibu banyak berdoa, semakin Bapak Ibu selalu akan terpaut hatinya kepada Allah. Dan doa tadi itu adalah sarana apa? Memindahkan beban kepada Allah. Terakhir, bagaimana kita mengendalikan nafsu? Jadi rumusnya begini, kendalikan nafsumu, maka akan tenang dan bahagia hidupmu. Yang bikin hidup bermasalah adalah karena nafsu yang dituruti. Ya. Yang pertama, bagaimana mengendalikan nafsu? Puasa dan atur pola makan. Bapak Ibu, yang bikin Bapak Ibu nih, kenapa orang-orang ya Ramadan itu rajin ibadah, begitu selesai Ramadan malas lagi. Kenapa? Karena puasanya, buka puasanya makannya banyak, sahurnya makannya banyak. Jadi nggak efektif. Padahal yang Allah mau dari puasa itu adalah kita merasakan bagaimana rasanya lapar. Bapak Ibu, di perut yang kenyang berat kita untuk amal yaumi. Jadi kalau kita pengen memperbaiki, termasuk memperbaiki kesehatan kita, saumu tasihu, puasalah agar kamu sehat, kata Rasulullah. Nah, orang-orang yang jinnya masih banyak di tubuhnya, itu puasa sunnah kayak ada tembok di depannya, berat sekali. Maka caranya gimana? Paksain. Udah rumusnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen melemahkan nih, sudah berkali-kali diterapi, jin yang susah keluar, puasa aja. Ya. Puasa aja sesering mungkin. Kalau perlu puasa Nabi Daud. Nggak apa-apa, nggak usah lama-lama, misalkan sebulan gitu. Niatnya untuk bagaimana melemahkan setan di tubuh kita. Insya Allah itu efektif sekali. Jadi salah satu cara menyempitkan setan di tubuh kita adalah dengan puasa. Ya, dan atur pola makan. Jadi pola makan ini sama Allah diatur dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi makanlah yang halal lagi baik, kata Allah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jadi urusan makan dikaitkan dengan apa? Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena di balik makanan itu ada langkah-langkah setan. Maka Bapak Ibu walaupun orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, kalau makanannya junk food terus, makannya mie instan, makannya tepung-tepungan, itu pasti mudah untuk marah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau makanannya junk food terus, susah untuk mengelola nafsu kita, emosi kita. Yang kedua, jaga ucapan. Bapak Ibu, ya kalau nggak ada manfaatnya, sebaiknya diam. Karena banyak bicara, banyak ngomong, hati jadi keras. Apalagi kalau ngomongin orang. Kalau hari ini tiba-tiba Bapak Ibu ya, suatu hari tiba-tiba hatinya jadi keras, kok kayak saya jadi nggak nyaman nih hati. Itu jangan-jangan tadi Bapak Ibu habis ngomongin orang. Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Yang ketiga, jaga pandangan. Ini bapak-bapak. Walaupun kata Allah, perempuan juga disuruh jaga pandangan. Ya, bukan cuma laki-laki aja. Dari pandangan itu akan masuk ke hati, disitulah setan akan ngebelenggu kita. Terus jaga pendengaran. Hati-hati kita yang hobi dengar musik ya. Kalau musiknya masih yang nyiptain orang kafir, musiknya tidak mengingatkan kepada Allah, itu sukma Bapak Ibu bisa keambil dengan dengerin musik itu. Jadi kalau hari ini di HP-nya masih ada lagu-lagu barat dari orang-orang kafir, segera hapus. Karena itu belenggu yang paling kuat, sukma kita bisa keambil. Apalagi kalau senang instrumentalia, misalkan mohon maaf ya dari Kitaro. Ya, itu lihat Kitaro cara dia memainkan itu mau sampai merong, itu sukmanya keambil Bapak Ibu. Ini bahaya. Jadi hati-hati kita dengan pendengaran kita. Dan yang kelima, lakukan tazkiyatun nafs. Ya, pembersihan jiwa kita. Ya, saya pernah bahas materi ini tazkiyatun nafs, ada di YouTube Terapi Quran Tangerang, silakan disimak itu. Tapi Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oleh swab, ya saya kembalikan ke pembicara. Silakan jika ada yang ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.